Jadi setelah kita tahu betapa hebatnya kasih itu tadi, lalu saya tanya kepada saudara, apa yang terjadi seandainya dunia ini penuh dengan kasih lewat kita gerejanya? Terjadi apa kira dunia? Kalau dunia ini penuh dengan kasih, kira-kira terjadi apa? Aman, sejahtera, damai. Nah, jadi semua kerusuhan, perang yang terjadi sampai hari ini, apalagi di Indonesia, perang antar kampung, perang antar suku, itu nggak akan terjadi kalau gereja mampu menyatakan kasih itu kepada dunia. Maka itu mati-matian iblis ingin mencuri kasih dari keluarga, karena memang kasih tidak akan keluar dari tempat yang lain kecuali lewat keluarga. Renungkan ini. Kasih itu tidak akan keluar dari tempat manapun juga kecuali lewat keluarga. Karena ada pernikahan, di situ kasih itu nyata sekali. Anak-anak yang hidup dan bertumbuh karena kasih lewat orang tuanya pasti jadi anak-anak yang luar biasa. Anak-anak itu yang membentuk masyarakat, sebab waktu mereka di masyarakat jauh lebih banyak daripada waktu kita. Sebab kita sibuk, ya ndak urus kerjaan, urus rumah tangga, harus bayar ini, bayar itu. Kita ini sebagai orang tua sudah sulit untuk lebih banyak di luar rumah karena waktunya. Tapi anak-anak itu lebih banyak di luar sana. Nah, apa yang mereka resapi, yang mereka serap, yang mereka dapat dari dalam rumah, itu yang mereka bawa keluar. Kalau orang tua rajin bertengkar, maka anak-anak keluar rumah akan penuh pertengkaran juga. Tapi sebaliknya, kalau anak-anak menikmati kasih karena kita harmonis sebagai suami istri, ayah ibu, maka keluar rumah anak-anak pun akan nyatakan kasih itu. Mereka disakiti teman gak akan tersinggung, gak akan marah, karena lihat di rumah kasih itu mempengaruhi hidup mereka. Nah, saya harap saudara mengerti. Maka itu para hamba Tuhan, jangan sibuk khotbah ini khotbah itu, nyatakan kasih pengampunan itu. Oke, sekarang kita lihat ayat ini. Yohanes 20 ayat 23. Yohanes 20 ayat 23. Kita akan melihat firman ini. Yohanes 20 ayat 22 dan 23. Dan sesudah berkata demikian, Yesus Tuhan menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara, kita akan belajar. Inilah pertama kali Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada gereja. Ini pertama kali. Di Lukas Yohanes pasal 7, Yesus Tuhan hanya berbicara tentang Roh Kudus. Ayat 4, pasal 14, pasal 15, pasal 16 kitab Yohanes, Tuhan Yesus hanya bicara tentang Roh Kudus. Tapi di pasal 20 ayat 22 Injil Yohanes ini, Tuhan Yesus menghembusi mereka dan memberi Roh Kudus. Nah, dengarkan gereja. Pertama kali menurut firman ini yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu bukan bahasa roh, bukan penglihatan, bukan nubuat, bukan karunia roh yang lain, bukan. Menurut firman ini yang pertama kali Roh Kudus kerjakan, manifestasinya, pernyataan Roh Kudus itu adalah mengampuni dosa orang. Ini yang gereja gagal. Gereja sangat gagal untuk menyatakan kehebatan Roh Kudus. Buktinya apa? Ayo jujur saya tanya kepada saudara. Menurut saudara, antara kelompok arisan, paguyuban yang ada, yang saudara pernah kenal, klub-klub yang ada, Lions Club, Rotary Club dan semuanya, kalau dibandingkan dengan gereja, mana yang lebih aman, mereka atau kita?
Loh, jawab saya tanya ini, mana yang lebih aman, mereka atau kita? Enggak, mereka. Loh, kok kita? Gereja itu sumbernya pertengkaran, tahu enggak? Loh, kok? Loh, ya atau tidak? Arisan itu jarang ribut. Paguyuban itu bisa eksis puluhan tahun. Kita ini suka ribut. Maka itu gereja suka pecah-pecah. Tersinggung dikit buka baru lagi. Dikit buka baru lagi. Maaf om, saya cuma tanya. Dari sini sudah pecah jadi berapa om kira-kira om? Soal om ingat. Tersinggung keluar lagi, buka lagi sana om. Kira-kira sudah berapa om? Maaf ya, jangan tersinggung saudara yang pecah-pecah itu. Bukti saudara bahwa gereja itu jauh lebih tidak aman daripada kelompok arisan. Betul? Karena kita tidak mempraktekkan firman ini, mengampuni dosa orang. Jadi kita ini adalah satu-satunya kelompok manusia di dunia yang diberi otoritas bisa mengampuni dosa orang. Oke, selama ini 100% saya berani berkata, gereja ketika mendengar hukum ampuni, itu yang dimaksud ampuni siapa? Ayo cepetan. Musuh. Jadi orang-orang yang berurusan dengan kita. Hari ini kita akan lihat ayat ini. Saya akan berikan 2 kalimat. Apa bedanya mengampuni dosa orang dan mengampuni orang-orang yang berdosa? Beda. Tuhan Yesus di ayat ini tidak berkata ampuni orang-orang yang berdosa, tapi dia berfirman ampuni dosa orang. Ayo bedanya apa? Cepat. Kalau mengampuni orang-orang berdosa itu bagaimana? Kalau mengampuni dosa orang itu bagaimana? Ayo mikir. Salah nggak apa-apa, jangan ragu-ragu. Lebih bisa berani jawab daripada diam-diam saja. Apa bedanya mengampuni dosa orang dan mengampuni orang-orang yang berdosa? Ya. Dalam orang itu. Terus kalau mengampuni orang-orang berdosa? Oke, betul sekali, tepuk tangan. Buat saudara kita itu jawabannya betul sekali. Jadi begini saudara, beda. Di dunia banyak orang berdosa tidak? Banyak. Walaupun mereka tidak berdosa kepada kita, kalau kita jumpa orang berdosa, maka kita harus melepaskan dosa orang itu dengan menyampaikan pengampunan dari surga kalau mereka bertobat. Nah sekarang bayangkan, kalau selama ini kita hanya dengar khotbah ampuni musuhmu, ampuni orang-orang yang berdosa kepadamu, itu saja kita belum bisa. Apalagi kita akan mengampuni orang-orang yang berdosa yang gak ada urusan dengan kita, lebih susah. Nah, kembali kita temukan kebenaran ini. Jadi setan itu saudara selalu berusaha untuk membuat kita dendam, jengkel, marah, benci dan seterusnya. Karena setan ingin mengambil otoritas dari surga itu. Ayo, logikanya mana lebih sulit, mengampuni orang-orang berdosa kepada kita atau mengampuni dosa orang? Mana lebih sulit? Iya betul, mengampuni orang yang berdosa kepada kita itu jauh lebih sulit. Maka itu kalau yang ini gak bisa kita kerjakan, maka kita gak akan bisa mengerjakan yang lain juga. Nah perhatikan kalimat kedua di ayat 23. Coba lihat lagi kalimat kedua ayat 23. Dan
Jikalau kita bagaimana? Ayo baca, kalau kita bagaimana? Menyatakan dosa orang tetap ada, maka dosanya tetap ada. Kalau begitu, menurut ayat ini, dunia ini banyak orang-orang berdosa. Itu karena setan atau karena kita yang punya kuasa mengampuni tapi tidak mau mengampuni? Ayo, saya tanya lagi, menurut ayat ini, kalau begitu dunia ini penuh dengan orang berdosa, itu gara-gara setan yang membuat mereka berdosa, atau karena kita satu-satunya lembaga di dunia yang diberi otoritas untuk mengampuni dosa orang, kita tidak melakukannya? Gara-gara siapa? Gara-gara kita. Wah, pintar semua kalau begitu. Saudara tahu hukum kitab Yeskel pasal 3 dan pasal 33? Kalau kita yang menyebabkan orang itu berdosa, mereka tidak akan masuk neraka, kita yang masuk neraka. Masih ingat itu di Yeskel pasal 3 dan Yeskel pasal 33. Nanti di rumah baca. Maka itu mulai dari rumah. Orang yang paling bisa dan paling mudah dan paling sering nyakiti kita, itu yang paling dekat atau yang paling jauh? Nah, siapa yang paling dekat? Ya suami istri itu. Betul tidak? Kita nggak bisa dicubit dalam jarak 3 meter. Wih, tangannya sepanjang apa? Betul? Maka itu kalau di rumah kita sulit mengampuni pasangan kita, sekurang ajar apapun dia, maka kita akan sulit mengampuni dosa orang. Karena kita gagal di yang paling dekat. Tadi waktu istirahat sebentar, ada seorang suami bilang, "Sudah 3 bulan istri saya lari bersama laki lain." Saya bilang, cuma satu, ampun. Ya tapi dia sudah nikah lagi dengan laki itu. Nggak bisa secara hukum karena belum cerai kok. Ampun. Saudara, mengampuni walaupun itu sakit, kita harus melakukan, tidak boleh tidak. Sekurang ajar apapun pasangan kita. Oke, ayo kita belajar ayat ini. 2 Timotius 1 ayat 13. 2 Timotius 2, bukan 2 Timotius 1. 2 Timotius 2 ayat 13. Nah, dengarkan ya. Jika kita tidak setia. Stop dulu. Tolong beri saya kalimat lain yang artinya sama dengan kata tidak setia itu apa? Apa kata lain tidak setia? Bukan tidak setia kok. Bukan minta maaf. Selingkuh. Kata yang lebih tajam lagi. Nyeleweng, enggak, lebih tajam lagi. Apa? Berzina. Bukan. Nah, itu dia, pengkhianat. Kalau selingkuh, ya sakit, tapi itu kan dikhianati namanya. Dengar saudara. Apa yang Tuhan Yesus buat kepada kita ketika saya baca, jika kita berkhianat. Boleh saya ganti kata itu? Boleh ya, karena kan tidak setia berkhianat. Oke, jika kita berkhianat kepada Tuhan Yesus, baca kitab saudara, dia tetap apa? Dia balas atau tetap? Loh, dia balas atau tidak? Tidak, dia tetap setia. Ini yang saya kagum. Saya tidak tahu sudah mengikuti berita atau tidak. Salah seorang presenter terkenal, kebetulan waktu itu, ya, karena saya ini bergaul juga dengan kelompok Islam, kelompok Hindu, kelompok Buddha. Nah, waktu itu seorang presenter terkenal di TV, gempar, pokoknya di acara-acara penting dia pasti ada. Orang dari Sumatera Barat, saya nggak sebut namanya, menceraikan istrinya gara-gara istrinya selingkuh dengan mantan pacarnya. Nah, dalam hukum Islam itu boleh diceraikan. Lalu suatu saat setelah kejadian itu, saya makan bersama-sama beberapa kelompok pengacara Muslim. Ya, saya punya banyak komunitas yang nggak hanya Kristen. Akhirnya mereka bahas masalah itu. Wah, kalau begini rusak semua ini ya.
Kasihan anak-anak dong. Nah di situ saya bicara kepada mereka. Hukum kasih walaupun sudah selingkuh tetap harus diterima. Wah, mereka kaget. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memakai saya untuk meyakinkan mereka. Saya buka Alkitab di hadapan yang bukan Kristen, tapi saya yakinkan ini bukan kitab suci milik orang Kristen. Ini firman Tuhan untuk semua orang. Dan mereka percaya. Nah waktu saya bacakan ayat ini, mereka kaget. Dihukum kami tidak begitu, ya langsung cerai saja. Mereka mengagumi hukum ini. Suatu kali di Subang, ini sudah cukup lama, ketika ada orang hebat, dai sejuta umat itu, lalu kawin lagi, masih ingat kisah itu? Nah, suatu hari tanpa sengaja salah seorang anak kami yang di daerah Jawa Barat punya kelompok untuk mengajar makanan, macam-macam ibu-ibu PKK. Nah, ternyata ini kelompok pengajian mereka. Saya diundang untuk bicara. Saudara, di situ saya itu kaget. Maka itu begitu orang ini menikah lagi, langsung pamornya turun sampai hari ini. Mereka berkata begini, Pak, nggak adalah wanita gila pun mau dimadu. Jadi ibu-ibu nggak setuju hukum itu. Tidak. Maka itu kami nggak bisa percaya dia lagi. Saya baru ngerti hukum itu. Nah di situ mereka juga bicara begini, Pak, hukum itu kami nggak terima. Yang mana? Yang kurang ajar kan matanya laki-laki, Pak. Kenapa kami yang dibungkus? Saya tuh bingung. Apa maksudnya? Ngerti nggak maksud ini, saudara? Yang kurang ajar kan mata laki-laki dalammu, supaya ini mata nggak sampai birahi gara-gara lihat perempuan. Mereka berkata khususnya mata laki-laki itu Pak yang dikurungi, bukan kami. Saya baru ngerti kata-kata itu dari mereka sendiri. Nah di situ saya sampaikan hukum. Di dalam Yesus, laki perempuan itu nilainya sama, tidak dibedakan. Waktu saya tunjukkan ayat-ayat itu mereka heran. Nah di sini saya belajar. Ternyata firman Tuhan, kalau kita sampaikan secara benar, tidak ada orang menolak, orang itu menerima. Nah lihat ayat ini. Yesus dan kita hubungannya apa dengan apa? Hubungannya apa dengan apa? Bukan, Yesus kok. Ayo, ini masalah keluarga kita bahas. Nah, suami dan istri. Maaf ibu, mungkin kalau ada kuenya masih ada, anak ibu boleh ambilin baru pulang sekolah. Oh sudah. Saudara lihat ini. Jadi kalau hubungan Yesus dengan gerejanya adalah hubungan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Lalu kita baca 2 Timotius 2 ayat 13. Jikalau kita berkhianat, berarti kita ini sebagai apa? Istri. Lalu suami bagaimana? Balas? Apa yang dibuat suami? Tetap setia, tetap tunggu. Luar biasa. Nah apa alasannya? Ayo kita lihat kalimat berikut. Maka itu kalau saya konseling pernikahan, calon pengantin laki itu jauh lebih lama saya beri penekanan-penekanan daripada pengantin perempuan. Sebab laki-laki yang akan menjadi suami itu menjadi kepala dan bertanggung jawab mutlak atas hidup keluarga. Jadi begini, dengarkan baik-baik. Ada apa-apa terjadi dalam hidup istri, yang patut disalahkan adalah kepalanya. Ingat itu suami. Maka itu saya yakinkan anak-anak laki itu. Kamu mikir, mengapa Rasul Paulus sampai menulis aku nasihatkan lebih baik kamu tidak menikah? Lama saya meneliti kalimat itu. Karena kalau Rasul Paulus berkata, aku nasihati kamu, lebih baik kamu tidak menikah, berarti dia melanggar Kejadian 2:18 yang firmannya menghendaki supaya semua orang itu menikah. Ternyata alasan Paulus jelas. Daripada kamu menikah tapi nggak bisa bertanggung jawab untuk keluargamu, lebih baik kamu nggak menikah. Sebab nanti semua suami-suami dengar, semua kita para suami, pengadilan di surga cuma satu hukum. Selama kamu hidup di dunia, anak istrimu takut Tuhan atau tidak. Itu yang dicari oleh suami, oleh Tuhan lewat para suami. Jadi kalau saya konseling pernikahan, buat anak laki nggak asal kawin saja, tidak. Bisa bertanggung jawab tidak.
Kamu bisa didik anak-anakmu nggak di dalam jalan Tuhan? Satu saja dari sekian anak kita kena narkoba, Tuhan akan cari kita bapaknya. Kenapa kamu sampai gagal? Satu anak kita hamil di luar nikah, surga cari mana bapaknya anak ini. Diajar apa ini di rumah? Jadi pantas Paulus berkata, aku nasihatkan kamu, lebih baik kamu jangan nikah, karena tanggung jawabnya besar. Nah seperti ayat ini, buat Tuhan Yesus kalau kita berkhianat itu risiko besar tidak? Sangat besar. Tapi mengapa dia tetap setia? Ayo kita baca kalimat berikutnya. Ini rahasianya. Karena, nah ini dia. Karena dia tidak apa? Baca dia tidak apa? Tidak dapat menyangkali dirinya. Apa arti ayat ini? Lama saya mencari rahasia ayat ini. Padahal saudara, dikhianat itu sakit atau tidak? Sakit sekali. Ingat ya, begitu laki-laki menjadi suami, dia itu langsung mewakili Tuhan Yesus. Saya ulangi, begitu suami laki-laki itu menjadi suami, dia langsung mewakili Tuhan Yesus. Karena jadi kepala. Oke, saya beri contoh ini lagi. Siapa punya teman, punya keluarga, punya kenalan, sakitnya itu aneh. Dokter Tulungagung nggak nolong, dibawa ke Malang nggak nolong, ke Surabaya nggak nolong, sampai Singapura juga nggak nolong. Sudah di ronsen, di foto, di USG, di endoskopi, wah sudahlah. Istilah Jawa, ini badan sudah diobok-obok oleh dokter itu, nggak ketemu sakitnya. Siapa tahu jawabannya? Yang terakhir, yang harus diperiksa apanya? Bukan jiwanya, bukan hatinya, sudah kok. Ndase, oh angel tenan jawabnya itu. Belum betul enggak? Kepalanya itu yang enggak beres. Maka itu perlu CT scan atau MRI, betul tidak? Nah itulah suami. Kalau tubuh sudah diobok-obok enggak tahu ada apa, ini kepalanya bermasalah. Itulah gambaran jadi suami. Maka itu pantas Paulus berkata, aku nasihatkan kamu, lebih baik kamu tidak menikah. Karena tanggung jawab suami itu berat. Satu anak saja gagal, surga akan urus kita habis-habisan. Maka itu anak-anak, engkau jangan pingin asal kawin saja. Saya punya kata-kata kasar, orang gak suka, gak peduli. Kalau kita hanya asal kawin, asal beranak saja, saudara, lebih baik kita jadi kucing, jadi babi, jadi anjing lebih berharga. Karena binatang tidak pernah diminta pertanggungan jawab untuk anak-anaknya. Katakan amin. Kita yang diminta bertanggung jawab, saudara. Maka itu begitu kita laki-laki menjadi suami, itu Yesus yang ada. Oke, saya lari dulu ke perjanjian lama. Kalau saudara baca kitab Kejadian pasal 1 ayat 1, 2 terus sampai ke bawah ayat 20, 24, 25 sampai 26 sampai 27. Tidak ada perintah, tidak ada hukum apa-apa. Hanya Tuhan berfirman, Tuhan berfirman, Tuhan berfirman. Tapi ayat 28, cepat buka Alkitab saudara. Kejadian 1:28. Itulah perintah pertama yang Yahweh Tuhan sampaikan kepada dunia. Dan Yahweh Tuhan memberkati siapa? Mereka. Mereka itu siapa? Adam dan Hawa, suami istri, laki perempuan. Diberkati dulu. Jadi menikah di gereja itu bukan buatan manusia, itu perintah dari surga. Setelah diberkati, nah kata diberkati itu banyak gereja tidak menguraikan. Itu artinya hebat. Kata diberkati itu nggak sekedar gembala letakkan tangan waktu kita berlutut, tidak. Kata diberkati ayat 28 Kejadian 1 itu artinya laki-laki diwisuda jadi suami, gadis itu diwisuda jadi istri. Nah, menjadi suami dan menjadi istri itu bukan kata manusia,
Itu artinya mewakili Tuhan sendiri di dunia. Bukan cuma itu diberkati. Begitu laki-laki diberkati jadi suami, maka roh Bapa surgawi masuk dalam hidupnya. Pertama roh Yesus yang akan jadi suami, jadi kepala. Lalu roh Bapa surgawi masuk karena dia akan punya anak. Nggak cuma itu. Begitu seorang laki-laki diberkati jadi suami, berarti dia pikul tanggung jawab yang berat. Maka itu tiap kali saya memberkati pernikahan, saya punya kebiasaan, pengantin laki masuk dulu. Begitu sampai di depan mimbar, saya akan beri pertanyaan. Sadarkah saudara bahwa dengan memasuki ruangan ini, saudara akan menerima tanggung jawab yang terberat dalam hidup? Enggak asal menikah. Kalau calon pengantin laki jawab batal nikah, berarti enggak siap. Karena enggak mau bertanggung jawab. Maka itu kalau kita baca hidup Adam dan hidup Yusuf, kapan mereka menikah? Bukan karena umurnya. Kebetulan Yusuf umur 30. Tidak, tapi teliti. Kapan Adam dinikahkan? Setelah tanggung jawab yang Tuhan beri kepada dia, dia selesaikan. Apa tanggung jawab Adam hari itu? Suruh ngurus apa? Masa lupa? Suruh ngurus apa? Aduh, suruh ngurus apa Adam oleh Tuhan? Yang kuat, ngurus taman segede itu dan memberi nama semua binatang. Itu tanggung jawabnya. Begitu tanggung jawabnya selesai, Tuhan kawinkan dia. Begitu pula Yusuf. Maka itu walaupun ada yang umur 36 tapi nggak bisa tanggung jawab, jangan dikawinkan. Yusuf kapan dikawinkan? Ketika visinya tercapai. Dia dapat visi dari Tuhan. Kamu akan jadi orang hebat, kamu jadi orang begini, orang begini. Begitu tercapai tanggung jawabnya, dia nikah. Maka kalau saya ngajar anak-anak muda dalam konsep ini, kalau ada anak laki belum bisa bertanggung jawab dikawinkan, maka dia baru bisa jawab tanggung-tanggung. Beda enggak saudara artinya? Beda sekali. Tanggung jawab dengan jawab tanggung-tanggung itu. Maka itu banyak keluarga berantakan. Karena kepala keluarganya baru bisa jawab tanggung-tanggung. Enggak tegas dalam hidup. Nah setelah diberkati, lihat perintahnya, beranak cuculah. Artinya apa? Tidak boleh ada seks sebelum diberkati. Harus jadi suami istri lebih dulu, baru jadi ayah ibu. Kembali saya katakan, setan menghancurkan ayat-ayat yang sangat vital ini. Dengan cara banyak pernikahan dibuat jadi ayah ibu dulu, baru jadi suami istri. Ini kehancuran, saudara. Ngerti nggak maksud ayat itu? Maka itu orang tua cerewetlah kepada anak-anak. Tidak boleh ada seks sebelum diberkati. Maaf, saya kan buat saudara kaget. Tapi para pendeta saya minta sampaikan dan khotbahkan ini. Setelah saya teliti perjanjian lama, mengapa Yahweh Tuhan kita adalah satu-satunya Tuhan di antara jutaan Tuhan di dunia ini. Saudara mungkin kaget. Tuhan itu enggak satu, ada jutaan. Dari mana kita tahu Tuhan itu jutaan? Masing-masing agama punya Tuhan berbeda-beda. Dari mana kita tahu Tuhan berbeda-beda? Dari firman tiap-tiap agama. Wisnu berfirman, manusia dibagi dalam kelas kasta. Tapi Yesus berfirman, semua kita sama. Betul? Wisnu berfirman, kalau suami meninggal, maka istri wajib sati. Waktu dibakar jenazah suami, istri lompat ke situ untuk mati. Tapi Yahweh berfirman, bukan begitu. Allah berfirman, kamu boleh cerai dan menikah lagi kalau kamu mampu. Tapi Yahweh berfirman, aku benci perceraian. Beda. Nah dari firman Tuhan masing-masing agama, kita lihat ternyata Tuhan itu beda. Nah dengarkan, di antara jutaan Tuhan di dunia hanya Yahweh Tuhan kita yang minta anak sulung. Catat itu. Berarti Alkitab kita adalah satu-satunya buku
yang menulis tentang anak sulung. Nah, ini yang saya mau kagetkan. Tolong para hamba Tuhan, khotbahkan ini. Ternyata tidak semua anak pertama itu anak sulung. Menurut Alkitab, anak sulung hanya dilahirkan oleh seorang perawan. Ketika Yahweh Tuhan menciptakan selaput darah di rahim gadis, itu bukan cuma untuk pajangan dan tempelan saja, saudara. Keperawanan di rahim seorang gadis itu penahan benih sulung, jangan keluar dulu. Maka itu robeknya selaput darah harus dirobek oleh seorang yang berstatus suami, bukan pacar. Dalam psikologi saya pelajari gara-gara ayat itu, 99% kalau pacar yang merobek selaput darah, itu berarti robek jiwa yang punya selaput darah itu juga. Nanti pulang baca 2 Samuel 13. Tolong ya orang-orang tua, anak-anak muda. 2 Samuel 13 itu satu-satunya tulisan di seluruh dunia yang mengatakan 99% kalau orang pacaran lalu hubungan seks pertama kali, maka ceweknya ditinggal, itu 99%. Maka itu pelacur bertambah banyak karena semua gadis yang merasa dirugikan oleh cowoknya. Apalagi 90% semua cowok yang sudah memerawani pacarnya, dia pasti pergi dan gak sampai seminggu sudah gandeng cewek lain. Maka mantan pacar di perawan ini sakit hatinya dalam. Nah, itu pasalnya 2 Samuel 13. Alkitab ini luar biasa, saudara. Maka itu gereja harus mengajarkan Alkitab secara utuh. Berapa banyak ketua-ketua pemuda gereja merawani pacar yang ditinggal dan pacaran lagi, karena kita nggak pernah sampaikan kebenaran ini. Jadi catat, tidak semua anak pertama itu anak sulung. Anak sulung hanya dilahirkan oleh seorang perawan. Catat, saudara, Alkitab itu dahsyat betul kok kita teliti. Banyak orang tidak mengerti ini. Jadi Tuhan gak iseng, tapi itu tidak iseng. Katakan amin. Ada rahasia di balik keperawanan. Maka itu satu-satunya agama di dunia. Karena semua agama itu punya ritual perkawinan. Tidak ada agama yang gak punya ritual perkawinan. Hanya Kristen yang ada 3 kata hebat: peneguhan, pemberkatan, nikah kudus. Betul? Nah, di semua agama gak ada kata peneguhan dan gak ada kata kudus. Pokoknya kawin. Hanya gereja yang punya kata kudus nikah itu. Kenapa kudus? Maka itu tradisi gereja. Pengantin perempuan masuk ke dalam gereja untuk diberkati harus pakai cadar. Itu keputusan gereja di abad keberapa yang lalu. Berarti tandanya pengantin perempuan masih perawan. Kalau dalam konseling ternyata pengantin perempuan masih nggak perawan, maka cadar nggak boleh ditutup, sudah dibuka waktu masuk. Tapi aturan itu dilanggar sekarang. Hebat Alkitab itu, saudara. Maka itu kita perlu jaga hidup ini. Cerewetlah kepada anak-anak perempuan kita. Bacakan firman-firman ini. Catat ayatnya di Ibrani 12 dan Wahyu 14. Ya. Inilah 2 pasal perjanjian baru yang membahas anak sulung. Lagi sekali Ibrani 12 dan Wahyu 14. Karena saya dibatasi waktu sehingga saya nggak bisa membacakan itu. Nanti cari di rumah. Anak sulung dicari oleh Tuhan. Di Ibrani 12 dikatakan, Yahweh Tuhan cari gereja akhir zaman yang anggotanya anak sulung semua. Kenapa di Wahyu itu dikatakan kalau ada gereja di dunia yang jemaatnya semuanya anak sulung, maka itulah gereja yang bisa mengalahkan setan. Nah, kembali, setan tahu ayat vital. Sebelum gereja melahirkan anak sulung, seks bebas diberi, sehingga gak ada perawan lagi yang menikah. Ngeri, saudara. Maka itu tolong para pendeta,
Bukan marah kita khotbah pada anak-anak muda. Inilah kebenaran. Tuhan tidak iseng menempatkan sebuah selaput tipis di rahim gadis. Awas, laki-laki kita nggak pernah tahu kita jejak atau tidak, tapi ada hukum yang tertulis. Kalau kita pernah merawani orang dan kita nggak pernah bertobat, nggak pernah minta maaf, ada kutuk dalam hidup laki-laki seumur hidup. Jangan kaget saya ngomong ini. Seorang gadis yang kehilangan keperawanannya oleh pacarnya, lalu nggak lama pacaran lagi, itu sakit hatinya berat. Maka keluarlah kutuk dari mulut gadis ini. Entah bentuknya apa saya tidak tahu. Ketika gadis ini, mantan pacar ini, mengutuki cowok itu yang sudah niduri dia, setan tangkap kata-kata itu dan dilempar ke cowok itu. Tandanya cuma satu. Orang kayak begitu kerja apa saja pasti gagal. Kalau dia hamba Tuhan melayani sering gagal juga. Dia bisnis apa gagal, dia kuliah gagal apa saja. Padahal fasilitasnya cukup. Kalau saudara ketemu laki-laki gagal, suami-suami gagal, hamba-hamba Tuhan gagal, pelan-pelan aja ngomong, pernahkah kamu merawani pacarmu dulu, kamu belum bertobat, dan kamu belum minta maaf kepada dia? Karena robeknya selaput darah yang bukan oleh suaminya, itu robeknya tembus darah bagi jiwa yang punya. Catat itu baik-baik. Hanya Alkitab yang mengajarkan ini. Maka itu saya kembali. Kejadian 1:28 jangan dilanggar, katakan amin. Harus jadi apa dulu? Suami istri dulu. Itu kekudusan. Baru ada seks. Oke, saya kembali. Jadi Tuhan Yesus adalah suami yang setia kepada janji untuk mengasihi istrinya, yaitu gereja. Maka itu Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33 luar biasa. Betul tidak? Yesus menggambarkan dirinya, aku adalah suami. Seperti Kristus mengasihi jemaatnya dengan memandikan dengan air, mengorbankan dirinya dengan mengasihinya, dengan menguduskannya. Oh, semua dibahas di situ. Supaya jemaat kudus tak bercela di hadapan dia. Begitulah suami kepada istrinya. Amin saudara. Itu Efesus 5. Maka itu Tuhan Yesus, walaupun kita ini kurang ajar, berkhianat, selingkuh dan macam-macam, dia tetap setia kepada kita. Oke, saya pakai KUHS. Saya nggak hafal KUHP. KUHS itu kitab undang-undang hukum surga. Ya, itu KUHS. Saya hafal mati itu ayat-ayat Alkitab. Maka itu dari diri saya nyebut nggak pakai baca Alkitab, karena itu hidup saya sehari-hari dengan firman. KUHS berkata, barang siapa memandang orang lain lalu menginginkan, maka dia sudah. Nah, jujur, sebagai mempelai Kristus dengan KUHS, kita pernah atau sering berzina? Loh, saya tanya kok cepat jawab. Sering. Nah, Yesus tahu nggak kita berzina? Dia ceraikan kita? Nah, berarti Matius 19 salah. Ada ayat yang salah terjemahan. Boleh cerai kalau karena zina. Itu salah. Karena ayat 5 Matius 19 mengatakan, dari semula tidaklah demikian. Suami tidak boleh ceraikan istri. Coba salah seorang baca dulu Malaki 2:16. Ayo cepat, waktunya sudah habis. Malaki 2:16. Malaki seorang dengan suara kencang. Nah, saudara, satu-satunya buku di dunia yang ada pernyataan itu cuma Alkitab. Tidak ada buku lain di dunia. Apa bunyinya kalimat pertama? Siapa yang sudah dapat? Ayo. Ya, yang kuat. 1, 2, 3. Suara laki kok pelan Pak. Yang kencang Pak. Ayo. Stop. Tidak ada Tuhan lain di dunia, apalagi Allah. Allah mengizinkan orang bercerai dan menikah lagi. Allah berfirman, kamu disakiti, balas dan bunuh. Maka itu pengikut mereka suka perang. Dengar itu baik-baik saudara. Hanya Yahweh Tuhan kita yang berfirman, aku benci perceraian. Jadi karena zina pun tidak bisa cerai.
Karena Yesus tidak pernah menceraikan kita walaupun dia tahu kita suka berzina. Amin. Ya sudah. Lalu apa artinya? Karena ia tidak bisa menyangkal dirinya. Walaupun kita berkhianat, dia tidak bisa berkhianat balas. Apa itu? Ayo kita buka Wahyu 19 ayat yang ke-11. Wahyu 19 ayat yang ke-11. Tolong salah seorang baca. Cepat, karena waktu. Ayo Wahyu 19 ayat 11. Maaf ya rekan-rekan hamba Tuhan, saya pernah bongkar Alkitab. Ternyata topik terbesar di Alkitab sampai 80% lebih itu topik pernikahan dan keluarga. Maka itu saya sedih kalau ada gereja khotbahnya perpuluhan terus. Padahal perpuluhan itu cuma 30 kali disebut. Kenapa gereja tidak khotbahkan keluarga? Karena itu 80 sekian persen di Alkitab. Silakan baca. Salah seorang cepat. Wahyu 19 ayat 11. Lalu waktu mereka sampai berbuka, Ya. sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menunggang. Stop. Siapa yang nunggang kuda putih itu? Saudara guru siapa? Loh, masa ragu? Tuhan Yesus. Kok ragu-ragu? Terus namanya? Yang setia dan yang benar. Nah, ulangi, karena terputus kata namanya yang penting. Ulangi lagi. Dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Stop. Itu yang buat saya kagum. Mengapa kalau kita tidak setia, Tuhan Yesus tetap setia? Karena ia tidak bisa menyangkal dirinya. Apa maksudnya? Wahyu 19 ayat 11 yang menuliskan. Karena namanya siapa tadi? Yang setia dan yang benar. Jadi dia harus setia. Walaupun kita tidak setia. Ini intermezzo, cuma ilustrasi aja. Apa yang saudara pikirkan? Karena di Jawa banyak orang namanya Slamet. Betul? Tapi Pak Slamet ini langganan tabrakan kecelakaan. Kesannya apa saudara? Nah jadi ganti aja namanya. Jeneng Slamet atau tabrakan terus. Nah Tuhan Yesus itu namanya setia. Maka itu dia tidak mungkin tidak setia. Berarti dia akan menyangkali dirinya sendiri. Maka itu suami-suami, hadirkan surga ke dunia lewat kesetiaan kita pada istri kita. Catat, anak-anak akan sulit mengampuni ayahnya kalau ayahnya selingkuh. Itu anak-anak luka sekali. Jawab iya atau tidak. Anak-anak itu melihat papanya itu pahlawan, jagoan, orang hebat. Sayang waktunya. Tapi catat ayatnya. 1 Tesalonika 2 ya, ayat 7 sampai 12. Di situ ada catatan 4 fungsi ibu dan 6 fungsi bapak. Oke, 1 Tesalonika 2 7 sampai 12. Bongkar Alkitab saudara. Nah, dari 4 fungsi ibu dan 6 fungsi bapak, saya menemukan fakta. Tolong, siapa masih ingat waktu kita masih kecil? Kalau ibu kita menyakiti kita karena kita nakal, nggak lama kemudian bapak kita juga nyakiti kita, mukul apa karena kita nakal.